Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan media yang di dalamnya terdapat suatu pesan-pesan atau informasi belajar untuk peserta didik. Jadi media pembelajaran ini nanti suatu media yang akan digunakan untuk tujuan pembelajaran peserta didik. Dalam definisinya sendiri ini terdapat beberapa definisi menurut ahli ya. Yang pertama adalah menurut Gerlach dan Eli, di mana media pembelajaran ini adalah media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap, sehingga guru, buku teks, dan juga lingkungan sekolah ini merupakan juga termasuk ke dalam media. Kemudian ada lagi menurut Scrum ya, mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah suatu teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Secara khusus ini juga kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima sumber itu sendiri. Dalam pemanfaatannya sendiri ini, media pembelajaran ini biasanya itu merupakan meliputi alat yang secara fisik dapat dipandang dan digunakan untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran. Alat-alat tersebut dapat contohnya ya, dapat berupa mungkin komputer, buku pembelajaran gitu, alat peraga, LCD, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi dari media pembelajaran ini sendiri terdapat dua fungsi utama ya. Yang pertama adalah media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran, dan kemudian yang kedua adalah sebagai media sumber belajar. Nah, fungsi yang pertama adalah sebagai alat bantu dalam pembelajaran ini adalah suatu materi, tentunya dalam penyampaian suatu materi disampaikan tentunya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa satu materi ajar dengan materi ajar yang lain memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Nah, seringkali kita temui bahwa ada satu materi yang memang tidak membutuhkan media pembelajaran, hanya cukup dengan penyampaian lisan, materi dapat tersampaikan dengan baik. Namun terkadang untuk materi yang lebih sulit atau membutuhkan penalaran yang lebih tinggi, kita membutuhkan media bantu untuk menyampaikan materi tersebut. Misal seperti mungkin pembelajaran wudhu gitu ya. Tentu tidak bisa hanya dengan lisan saja tanpa media pendukung, misalnya seperti media gambar, ada gambar wudhu ketika membasuh tangan, membasuh muka, dan lain sebagainya. Media pembelajaran sebagai sumber belajar gitu ya. Sumber belajar ini merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai wadah pembelajaran yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan oleh siswa dalam pembelajaran gitu ya. Sumber belajar ini juga dapat digunakan sebagai sumber untuk materi pembelajaran. Sumber belajar dapat dikelompokkan ini menjadi 5 kategori ya. Yang pertama adalah manusia, kemudian buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan ya, lingkungan sekitar, dan juga media pendidikan. Tentunya media pendidikan di sini sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi oleh siswa itu sendiri, serta dapat memperkaya wawasan peserta didik nantinya. Manfaat media pembelajaran ya, ini adalah materi kita yang ketiga ya.
ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil nantinya jika kita menggunakan media pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang bersifatnya itu abstrak atau tidak nyata menjadi konkret atau nyata dengan lebih mudah gitu kan. Satu contoh adalah seperti yang saya contohkan tadi, jika kita menerangkan bab wudhu, tentunya jika hanya membayangkan dan juga dengan kata-kata akan kurang mantap gitu ya untuk dipahami oleh peserta didik. Tentunya jika ada misalkan gambar gitu ya, ada gambarnya, peserta didik bisa langsung melihat dengan jelas suatu tindakan wudhu itu secara nyata gitu ya. Kemudian nanti juga bisa dilanjutkan dengan mungkin prakteknya seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaat yang dapat kita ambil dari media pembelajaran adalah memberikan pengalaman secara langsung gitu ya, karena siswa dapat dalam penyampaian materi dengan menggunakan media pembelajaran, siswa ini dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya, yaitu secara langsung menggunakan media pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga ada mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang gitu ya. Kemudian yang nomor 4, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Seperti yang satu contoh yang saya katakan tadi, jika misalkan wudhu gitu tidak ada gambarnya, tentu antara satu siswa dengan siswa lainnya ini akan memiliki pandangan yang berbeda-beda jika tidak ada media pembelajarannya. Karena jika hanya penyampaian lisan, wudhu itu membasuh tangan gitu ya, antara satu siswa dengan siswa yang lain tentu memiliki pandangan yang berbeda-beda jika tidak ditampilkan secara langsung bagaimana membasuh tangan saat berwudhu. Kemudian yang kelima adalah menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa. Kemudian yang keenam ada membantu siswa belajar secara individual, kelompok, ataupun klasikal gitu ya. Kemudian yang ketujuh, manfaat yang dapat kita ambil adalah materi pembelajaran ini lebih lama bisa diingat oleh siswa dan lebih mudah untuk diungkapkan kembali oleh siswa dengan cepat dan juga tepat. Kemudian yang ke-8 ada mempermudah dan mempercepat guru dalam penyajian materi-materi pembelajaran sehingga siswa nantinya akan lebih mudah mengerti gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengatasi ruang, waktu, dan juga indera sehingga pembelajaran dapat bisa jauh lebih efektif dilaksanakan dan juga tujuan dari pembelajaran lebih mudah untuk dicapai. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan tentang media pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya dengan saya Muhammad Fakhruddin Zuhri 0932117438. Materi selanjutnya adalah alat peraga pada media pembelajaran Al-Quran Hadis. Untuk pelaksanaan atau membantu proses dalam pembelajaran di kelas, seorang pendidik pasti menyiapkan alat peraga untuk membantu dan menunjang demi tercapainya atau terselenggaranya tujuan pendidikan. Di sini ada 3 dari berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama alat peraga auditif, yang kedua alat peraga visual, yang ketiga alat peraga audiovisual. Yang pertama alat peraga auditif, yaitu media yang hanya menggunakan kemampuan pendengaran saja. Karena audio jadi hanya mengandalkan indera pendengaran saja. Lalu seperti apa? Seperti radio, kaset recorder, piringan audio, dan lain-lain yang menggunakan media atau indera pendengaran. Namun media ini tidak cocok untuk siswa yang mohon maaf mungkin tuli atau terbatasnya pendengaran pada telinga mereka. Yang kedua ada alat peraga visual. Alat peraga visual adalah media yang hanya menggunakan indera penglihatan seperti
gambar seperti film strip, slide atau slide PPT yang biasanya ditampilkan di dalam layar atau biasanya pada monitor yang disediakan oleh sekolah atau pendidik. Lalu yang selanjutnya ada alat peraga audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini juga mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dari media yang pertama dan kedua. Media ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu audiovisual yang diam dan audiovisual yang gerak. Yang pertama audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara atau sound slide, lalu film rangkai suara, lalu film cetak suara. Lalu yang kedua audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset. Setelah membahas alat peraga pada media pembelajaran Al-Quran Hadis ini, maka kita sebagai pendidik tinggal memilih media mana yang cocok untuk dipraktekkan kepada siswanya, dimana yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan terkait dengan pembelajaran Al-Quran Hadis. Maka media yang digunakan pun juga bermacam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih? Masih tetap konsentrasi untuk melanjutkan pembahasan berikutnya? Nah, harus konsentrasi dan tetap stay tune di video ini ya. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai analisis alat peraga dan media pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, di sini materi ini disampaikan oleh saya, Suci Lestari. Jadi tetap disimak ya teman-teman. Setelah sebelumnya mempelajari mengenai apa sih pengertian, fungsi, tujuan dari alat peraga atau media pembelajaran. Nah, menurut kalian dalam pembelajaran Al-Quran Hadis itu perlu nggak sih alat peraga dan media pembelajaran? Perlu atau tidak? Nah, jawabannya perlu sekali dong. Nah, kenapa? Karena mengingat tujuan dan fungsi dari alat peraga dan media pembelajaran yang sudah dibahas sebelumnya itu penting sekali untuk juga ada di dalam suatu pembelajaran, termasuk pembelajaran Quran Hadis. Nah, coba kita ingat lagi apa itu alat peraga dan media pembelajaran. Alat peraga adalah alat bantu yang berupa benda yang berfungsi untuk membantu proses pembelajaran agar siswa memperoleh pengalaman yang lebih konkret atau lebih nyata. Adapun media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Jadi media pembelajaran itu segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan pembelajaran itu sendiri dan mendorong pembelajaran itu terjadi. Dan tentu media pembelajaran itu disusun secara sengaja oleh pendidik, lalu juga memiliki tujuan dan terkendali. Oke, selanjutnya mengenai apa? Mengenai media atau alat peraga pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, itu seperti apa ya media dan alat peraga dalam pembelajaran Quran Hadis? Teman-teman, penggunaan alat peraga atau media pembelajaran atau sarana pembelajaran itu berkaitan dengan kreativitas guru itu sendiri. Nah, gurulah di sini yang menyediakan media atau alat peraga yang digunakan untuk mendukung proses pembelajarannya dan untuk membantu para peserta didiknya untuk lebih mudah memahami dan menangkap pesan atau materi yang ia sampaikan. Nah, namun dalam pemilihan media atau alat peraga dalam suatu pembelajaran itu ada prinsipnya loh. Prinsipnya apa saja? Prinsip yang pertama yaitu visible atau mudah dilihat atau dapat ditangkap panca indera. Lalu yang kedua interesting, menarik. Nah, jadi media atau alat pembelajaran itu harus menarik agar dapat meningkatkan atau mendorong gairah peserta didik untuk melakukan suatu proses pembelajaran. Selanjutnya simple, sederhana aja ya media dan alat peraganya. Jangan justru malah menyulitkan guru atau peserta didik. Prinsip keempat yaitu useful. Nah, tentu
media dan alat peraga itu harus memiliki manfaat yang dapat digunakan oleh pendidik maupun peserta didik. Prinsip kelima yaitu legitimate, artinya itu sah atau masuk akal. Jadi segala sesuatu yang tidak masuk di akal itu janganlah ya digunakan sebagai media atau alat peraga dalam suatu pembelajaran. Lalu yang prinsip keenam yaitu struktur, yaitu tersusun dengan rapi, baik atau runtut. Nah, jadi media atau alat peraga itu harus disusun dengan baik oleh pendidik terutama ya, agar nanti prosesnya itu dapat berjalan dengan lancar. Itulah prinsip-prinsip dari pemilihan media atau alat peraga pembelajaran. Jadi harus tetap diperhatikan ya. Selanjutnya kita menginjak ke contoh alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah teman-teman, ada yang perlu saya sampaikan nih. Nah biasanya alat peraga ini itu lebih sering digunakan oleh tingkat satuan pendidikan yang lebih rendah. Contohnya itu biasanya di TK, PAUD, SD. Nah itu biasanya sering sekali menggunakan alat peraga yang fungsinya untuk mengkonkretkan pengetahuan peserta didik. Jadi anak-anak itu biasanya itu lebih suka ada alat pendukung yang bisa mengkonkretkan pengetahuannya. Nah, beda lagi kalau yang semakin tinggi suatu jenjang pendidikan itu biasanya semakin jarang menggunakan alat peraga. Tapi juga tidak menafikan bahwa misalnya jenjang SMP maupun SMA itu tidak menggunakan alat peraga. Bisa jadi juga bisa menggunakan, tergantung materi dan pendidiknya itu sendiri mau nggak ada atau menggunakan alat peraga dalam proses pembelajarannya. Contohnya, apa ini? Contohnya ini nih, apa itu? Itu merupakan rubrik huruf hijaiyah yang berasal dari kotak kardus. Nah itu kotak kardus yang disusun sebagaimana yang kalian lihat pada gambar. Nah itu ditulis huruf-huruf hijaiyah. Nah biasanya ini digunakan untuk pembelajaran hijaiyah di TK atau PAUD SD kelas 1-2. Nanti biasanya suka kayak gini. Contohnya yang lain, contohnya yang ini nih, apa itu? Nah itu seperti roda putar berkaitan dengan hukum bacaan mak. Nah, di situ roda putar, terus itu ada penjelasan mengenai hukum mak. Nah ini contoh beberapa dari alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran Quran Hadis. Sebagaimana kita ketahui bahwa Quran Hadis itu lebih ke salah satu pencapaiannya itu peserta didik bisa melafalkan bacaan dalam Al-Quran dan Hadis dengan tartil. Next, selanjutnya mengenai apa? Nah, contoh media yang digunakan dalam pembelajaran Quran Hadis. Nah, kalau tadi tentang alat peraga ini medianya. Pertama, contohnya itu papan tulis. Lalu apa lagi? LCD proyektor, ada lagi handphone, terus komputer, apa lagi ya? Audio, murotal Al-Quran atau hadis misalnya. Nah, ini contoh beberapa media yang digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan pesan atau materi oleh pendidik. Nah biasanya kalau papan tulis itu biasanya digunakan untuk menulis materi apa yang disampaikan oleh guru. Semakin lebih canggih lagi nih itu biasanya LCD atau proyektor. Nah lebih akrab lagi handphone. Nah ini nih yang biasa kita gunakan di pembelajaran daring saat pandemi COVID-19 melanda seperti yang kita lakukan saat ini. Bisa juga dengan komputer atau audio murotal Al-Quran atau hadis. Nah ini audionya itu bisa dari handphone juga bisa, radio juga bisa. Nah itu beberapa contoh media yang digunakan dalam pembelajaran Quran Hadis. Nah selain itu media pembelajaran itu dapat berupa apa ya selain hal-hal yang sudah disebutkan. Nah pendidik itu sendiri, pendidik itu juga bisa dikatakan sebagai media dalam pembelajaran. Nah pendidik itu yang keteladanannya, misal sikap guru memberi teladan yang baik kepada muridnya, lalu bisa juga dengan penjelasan yang pendidik sampaikan. Nah itu beberapa media yang digunakan dalam pembelajaran Quran Hadis. Syukran kathiron, terima kasih semuanya, matur nuwun sudah menyimak cuplikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.